Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, di sore yang bahagia ini alhamdulillah kita dapat berkumpul walaupun melalui media, tetapi semoga perkumpulan kita ini menjadikan sebab kita mendapatnya ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk materi tingkat 6 Pak Musrif menugaskan saya untuk memaparkan materi tingkat 6. Kita mulai. Untuk sekarang kita akan membahas masalah nawasih, yaitu yang mengubah terhadap mubtada dan khobar. Yang mengubah terhadap mubtada dan khobar itu ada 3. Yang pertama adalah kana dan saudaranya, yang kedua inna dan saudaranya, yang ketiga zonna dan saudaranya. Kana menjadikan mubtada khobar sebagai berikut. Mubtadanya tetap marfu, sedangkan khobarnya harus nasab, itu kana dan saudaranya. Sedangkan inna terbalik, isimnya harus nasab, khobarnya harus marfu. Sedangkan zona itu menjadikan mubtada dan khobar mansub keduanya. Mengapa menjadi mansub keduanya? Sebab mubtada dan khobar tersebut sekarang berubah kedudukannya, yang tadinya mubtada dan khobar sekarang menjadi maf'ul ke-1 dan maf'ul ke-2 dari zonna. Kita beri contoh. Contoh jumlah ismiyah, contohnya adalah Zaidun mujtahidun. Contohnya Jaidun mujtahidun. Nah, Jaidun mujtahidun adalah mubtada dan khobar. Jaidun adapun Jaid, mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kita beri awalan kana. Kita beri awalan kana. Kana Zaidun mujtahidan. Kana Zaidun mujtahidan. Nah, yang tadinya Zaidun sebagai mubtada, mujtahidan sebagai khobarnya, ketika diawali dengan kana, maka Zaidun menjadi isim kana. Zaidun menjadi isim kana, sedangkan mujtahidan sebagai khobar kana. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Isim kana tetap marfu, sedangkan khobarnya mujtahidan harus nasab. Nah, mujtahidan sebagai khobar kana harus nasab. Berbeda dengan inna. Nah, yang awalnya Jaidun mujtahidun ketika jumlah ismiyah. Nah, ketika diawali dengan inna, nah Zaidun awalnya Jaidun menjadi Zaidan, menjadi isim inna. Nah, inna Zaidan mujtahidun. Zaidan sebagai isim inna dan mujtahidun sebagai khobar inna. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa isim inna harus mansub, harus nasab. Nah, lalu bagaimana jika diawali dengan zona? Nah, contohnya zonantu Jaidan mujtahidan. Nah, yang awalnya jumlah ismiyah Jaidun mujtahidun sebagai mubtada khobar, ketika diawali dengan zonantu, apa artinya zonantu? Nah, zonantu artinya aku menyangka. Nah, aku menyangka. Menyangka kepada siapa? Zaidan kepada Zaid. Nah, berarti Zaid di sini posisinya sebagai maf'ul bih ke-1 dari zonantu. Nah, menyangka apa? Menyangka bahwa Zaid itu adalah yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi zonantu aku menyangka kepada siapa? Zaidan kepada Zaid. Zaid sebagai maf'ul bih ke-1, sedangkan mujtahidan, nah menyangka apa? Menyangka bahwa Zaid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Makanya
Zaidan sebagai maf'ul ke-1, sedangkan mujtahidan sebagai maf'ul bih kedua. Nah, jadi ketika sudah diawali dengan zonantu, berubah yang tadinya Zaidun mujtahidun menjadi zonantu Zaidan mujtahidan. Nah, tentunya kita akan bertanya, apa sih fungsinya jumlah ismiyah Zaidun mujtahidun diawali dengan kana? Apa fungsinya? Nah, kana itu adalah fi'il naqis. Naqis itu artinya tidak sempurna, kurang, tidak sempurna. Makanya kana itu tidak sempurna sebagai fi'il. Nah, jika fi'il yang tam, yang sempurna membutuhkan fa'il, sedangkan kana nakis tidak membutuhkan fa'il, tapi dia membutuhkan isim kana dan khobar kana. Nah, apa fungsi kana? Nah, Zaidun mujtahidun dengan kana mujtahidan itu tidaklah apa ya? Secara makna kan tidak berbeda. Nah, Zaidun, adapun Zaid mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, dengan kana Zaidun mujtahidan, nah itu maknanya sama saja. Apa sih apa yang lebihnya? Ya, lebihnya itu di sini letak fiil madinya bahwa karena mempunyai makna fiil madi berbeda dengan yakunu. Kalau yakunu itu mempunyai makna fiil mudhorik. Nah, karena yakunu. Nah, jika kita mengatakan yakunu jaidun mujtahidan, nah berarti akan. Nah, ketika akan maka mengartikannya jangan adalah tapi menjadi akan menjadi. Jadi yakunu jaidun munjahidan, yakunu jaidun mujtahidan. Karena akan maka Jaid akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Nah, itu perbedaannya ketika diawali dengan kana dengan tidak diawali dengan kana. Ada perbedaannya yaitu ketika jumlah ismiyah Jaidun mujtahidun tidak terintegrasi dengan waktu atau zaman, sedangkan ketika diawali dengan kana itu terintegrasi dengan waktu atau zaman, itu zaman madhi contohnya itu. Lalu ketika diawali dengan inna, apa maksudnya? Nah, ketika diawali dengan inna itu menjadi penegasan, menjadi taukid. Jadi inna jaidan mujtahidun sesungguhnya. Jadi ketika diawali dengan inna itu ditegaskan. Nah, sedangkan diawali dengan zonantu itu merubah pola kalimat karena jaidun mujtahidun menjadi jaidan mujtahidan sebagai maf'ul bih dari zonantu. Sekarang kita membahas saudara-saudaranya kana. Nah, saudara-saudaranya kana itu ada berapa? Ada banyak. Contohnya kana Hamidun ustadzan. Jadi Hamid adalah seorang guru. Apalagi saudaranya kana ini Amsa. Contohnya Amsa at-tullabu roji'ina. Amsa at-tullabu roji'ina. Yang kedua asbaha. Nah, asbaha al-bardu syadidan. Di pagi hari sangat dingin. Yang lainnya adalah adha. Adahal muslimuna musallina. Di waktu duha orang-orang Islam sholat. Nah, kemudian zolla. Zollal matoru najilan. Di siang hari hujan turun. Yang lainnya adalah bata. Bata itu artinya waktu malam. Nah, balal tipluna iman. Di waktu malam anak-anak kecil tidur. Nah, yang lainnya adalah soro. Artinya suatu menjadi. Nah, soro al-khubju rakhilson. Roti menjadi murah. Nah, soro telah menjadi apal khubju roti rakhilson menjadi murah. Nah, itu contoh-contoh saudaranya kana. Nah, sebenarnya untuk makna amsa, ada hal dola sampai bata itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama yang sudah dituliskan ini memasuki waktu sore, waktu subuh, waktu duha, waktu siang dan waktu malam. Makna yang kedua yaitu mempunyai makna sama dengan soro. Nah,
amsa, asbah, adha, dola, dan bata mempunyai makna dengan soro. Itu makna yang keduanya. Jadi ada kemungkinan makna yang lain. Nah, jadi selain makna memasuki waktu sore, amsa juga bisa mempunyai makna soro, menjadi. Sekarang laisa nih, laisa. Laisa pun ini sama dengan kana, yaitu menjadikan isim naropa dan khobarnya nasob. Contohnya, laisa jaidun nasyiton. Jaid tidaklah rajin. Kemudian, mazala, ma infaka, ma fatia, ma bariha, ma dama. Nah, mazala, ma infaka, ma fatia, ma bariha, ma dama. Nah, yang ini, fiil-fiil yang ini mempunyai makna yang sama. Apa maknanya mazala? Artinya tidak, jala berubah. Jadi majala tidak berubah. Ma infaka sama tidak berubah, ma fatia tidak berubah, ma bariha, ma dama. Nah, kalau madama itu ma masdariyah selaginya. Nah, selagi langgeng. Nah, tetapi kita bisa kesimpulkan makna semuanya ini tidak berubah atau langgeng, itu mempunyai makna senantiasa. Nah, jadi yang fiil yang ini mazala, ma infaka, ma fatiha, ma bariha, ma dama itu mempunyai makna senantiasa. Contohnya, mazala zaidun aliman. Majala tidak berubah. Siapa Zaidun Zaid? Aliman adalah orang yang berilmu. Nah, berarti Zaid senantiasa berilmu. Zaid senantiasa berilmu. Nah, itu contoh-contohnya saudara kanan. Nah, sekarang kita akan membahas ina dan saudaranya. Contohnya, innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Kita lihat, saudaranya ina harus mansub. Cirinya nasab adalah patah ini. Innallaha. Sedangkan ghafurun, isim ina harus marfu. Begitu pula yang lainnya. Anna, contohnya, i'lam annallaha ghafurun. Nah, yang lainnya contohnya lakinna. Contohnya, qama hamidun. Qomatlah berdiri siapa Hamidun Hamid. Lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi Zaid duduk. Nah, lakinna Zaidan. Zaidan sebagai isim lakinna harus nasab, harus mansub. Sedangkan jalisun, khobar lakinna harus tetap ropa. Nah, contohnya lagi ka'anna. Nah, ka'anna itu menyepertikan. Jadi ka'anna seakan-akan contohnya. Ka'anna Fatimata badrun. Seakan-akan Fatimah itu adalah bulan purnama. Jadi menyepertikan, menyerupakan. Nah, kita lihat misalnya Fatimah sangat cantik. Fatimah itu sangat cantik. Nah, orang yang cantik, orang Arab itu menyerupakan dengan bulan purnama. Ketika dikatakan ka'anna Fatimata badrun, seakan-akan Fatimah itu bulan purnama, itu menyatakan bahwa Fatimah itu cantik. Nah, di sini ka'anna Fatimah sebagai isim ka'anna harus nasab, sedangkan badrun khobar kana harus marfu rofa. Yang lainnya adalah laita dan la'ala. Nah, contohnya laita sababa aidun, seandainya masa boda kembali. Dan yang lainnya la'alal matarun najilun. Semoga hujan turun. Nah, la'alal matara nazilun. Semoga hujan turun. Nah, laita dan la'ala mempunyai kemiripan, yaitu pengharapan. Jadi la'ala dan la'ala itu adalah kalimat pengharapan. Hanya saja bedanya, jika laita itu pengharapan yang tidak mungkin terlaksana atau sangat sulit, sedangkan la'ala pengharapan yang mungkin terlaksana. Nah, kita lihat laita sababa aidun. Contohnya seorang aki-aki, seorang kakek-kakek yang tidak ada giginya, menggigit comro anu tuas, menggigit comro yang keras, tidak mampu menggigit comro, dia berkata, laita sababa aidun. Seandainya masa boda kembali, tentunya akan enak makan comro ini. Nah, begitu contohnya. Jadi, laita sababa aidun. Nah, di sini
Laita itu pengharapan yang tidak mungkin terlaksana atau yang sulit terlaksana. Kalau bahasa kitanya pungguk merindukan bulan. Nah, misalnya itu kalimat-kalimat yang seperti itu yang sulit untuk dilaksanakannya. Nah, sulit untuk terlaksana. Sedangkan la alal matorun najilun itu pengharapan yang sangat-sangat mungkin terlaksana. Contohnya la alal matoro najilun, semoga hujan turun. Nah, itu disebutnya taroji, la ala untuk taroji, sedangkan laita untuk tamani. Tetapi la'ala sebagai taroji itu jika dinisbatkan kepada kita, kepada makhluk. Sedangkan jika dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la'ala bukanlah taroji. Sehingga jika mengartikan la'ala untuk firman Allah, contohnya la'allakum tattaqun, kita jangan mengartikan semoga supaya, tetapi mengartikannya agar kamu bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena bagi Allah tidak ada pengharapan bagi Allah. Nah, berarti la'alla jika dinisbatkan kepada Allah itu maknanya litahqiq atau likai. Jadi nyata bagi Allah, nah nyata bagi Allah itu nyata. Jadi tidak ada pengharapan bagi Allah itu tidak ada pengharapan. Makanya jika mengartikan untuk firman Allah la'allakum tattaqun, kita mengartikannya jangan semoga tetapi agar. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang untuk zonantu dan saudaranya. Nah, contohnya zonantu raisa adilan. Zonantu aku menyangka ar-raisa atas pemimpin adilan sebagai pemimpin yang adil. Nah, Roisa sebagai maf'ul ke-1 dari zonantu, sedangkan adilan adalah maf'ul kedua dari donantu yang asalnya dari ar-roisu adilan. Pemimpin adalah orang yang adil. Nah, ketika diawali dengan zonantu, maka roisa sebagai maf'ul ke-1, adilan sebagai maf'ul kedua. Contohnya lagi hasib tuh. Nah, hasib tuh hamidan sadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Nah, sama ini pun ini sebagai maf'ul ke-1, ini sebagai maf'ul kedua. Khiltu membayangkan. Khiltu tilmida fahiman. Aku membayangkan atau menyangka tilmida santri, murid, fahiman itu Assalamualaikum orang yang warahmatullahi paham. wabarakatuh. Yang lainnya contohnya ada za'amtu mengira. Contohnya za'amtu hamidan mahmudan. Za'amtu aku menyangka hamidan hamid mahmudan adalah orang mahmudan adalah mahmud. Jadi melihat seseorang saya adalah hamid. Ternyata dia itu padahal dia itu mahmud. Jadi mohon maaf terbalik. Contohnya begini. Ketika melihat seseorang, saya sangka dia itu Mahmud, padahal Hamid. Jadi, za'amtu, saya menyangka kepada Hamid, itu adalah Mahmud. Jadi, menyangka Hamid bahwa dia Mahmud, padahal dia Hamid. Itu contohnya. Contoh lagi, ro'aytu Zaidan bakian. Ya, ro'aytu Zaidan bakian. Zaidan sebagai maf'ul bih ke-1, bakian sebagai maf'ul bih kedua. Yang kedua, alim tu Fatimata nasyuton. Aku mengetahui Fatimah itu rajin. Yang lainnya adalah wajadtul kitaba dha'i'an. Saya mendapati buku hilang. Nah, kita bahas sebagai maf'ul bih ke-1, dha'i'an sebagai maf'ul bih kedua. Yang lainnya sedikit Pak Hatta. Mangga. Itu yang donantu itu filenya apa yang lain juga boleh kan? Anta boleh. donanta. Itu donantu itu hanyalah sebagai contoh saja. Nah, fa'il tu donantu itu hanyalah sebagai contohnya saja. Misalnya zonana atau zona jaidun. Nah, misalnya untuk fa'il dzahir bisa zona jaidun ar-raisa adilan. Zona telah menyangka siapa jaidun jaid ar-raisa adilan. Boleh. Nah, zonantu itu tuh di sini hanyalah sebagai contoh, hanyalah mencontohkan. Nah, bisa kita ganti dengan domir yang lain atau kita bisa ganti dengan isim zohir boleh. Misalnya zonantu ar-raisa adilan. Cukup Pak Pratiwa. Ya, baik.
Ya. Sekarang kita yang lainnya. Ittakhadtu hindan zaujati. Nah, ittakhadtu itu mempunyai maf'ul dua. Nah, ittakhadtu aku menjadikan hindun zaujati istri aku. Nah, jadi menjadikan hindun sebagai istri aku. Yang kedua, ja'altul hadida khataman. Saya menjadikan besi itu cintinnya. Hadid sebagai maf'ul bi ke-1, khataman sebagai maf'ul bi kedua. Yang lainnya adalah sami'tun nabiyya yaqulu. Sami'tu, nah aku mendengar an-nabiyya sebagai maf'ul bih ke-1, yaqulu sebagai maf'ul bih kedua. Nah, tetapi untuk lafaz sami itu, nah, itu ada keistimewaan. Untuk lafaz sami itu ada keistimewaan. Sami itu bisa mutaat kepada maf'ul kedua jika yang keduanya itu lafaz yaqulu atau qola. Nah, jika bukan yaqulu atau qola itu tidak boleh menjadi maf'ul kedua. Nah, sekali lagi, untuk sami itu mempunyai keistimewaan. Nah, yang kedua bisa jadi maf'ul kata yang kedua bisa jadi maf'ul bih kedua jika kata yang keduanya itu berupa yakulu atau kola. Nah, tetapi ini pun pendapatnya Al-Farisi. Nah, pendapatnya Imam Al-Farisi. Makanya kita jangan heran jika kita belajar hadisnya. Sami itu telah mendengar aku an-nabi ya atas nabi yaqulu halnya bersabda dia nabinya. Yaqulu halnya bersabda dia nabi dijadikan sebagai hal. Nah, dijadikan sebagai hal itu boleh. Nah, dijadikan sebagai hal boleh, dijadikan sebagai maf'ul bih kedua boleh. Adapun ketika kita menjadikan sebagai maf'ul bih kedua, berarti kita turut kepada Al-Farisi. Nah, tetapi kebanyakan dari kita, jika kita belajar hadisnya, kita mentarkibnya sebagai begini, Sami itu telah mendengar aku, an-nabi ya atas nabi, yakulu halnya bersabda dia nabi, karena yakulu dijadikan sebagai hal. Tetapi jika kita menjadikan sebagai maf'ul bih kedua itu boleh kita turut kepada Al-Farisi. Bahasa Sekarang mana mangga? temponya bisa dipercepat karena jumlah halamannya banyak ini, 66. Ya, mangga. Mangga silakan. Mangga. Sekarang untuk nida. Nah, untuk nida atau kata panggilan contohnya kita menerangkan masalah huruf. Nah, huruf ke-1 misalnya A. A bisa sebagai huruf nida. Contohnya A Muhammadun Akbil. Wahai Muhammad, Akbil ke sini, kemarilah. Nah, atau sebagai istifham. Huruf istifham itu artinya kata tanya. Nah, misalnya A kitoron rokibta am sayarotan. Apakah engkau mengendarai kintoron? Kintoron adalah kereta, am sayarotan ataukah mobil. Nah, di sini A di sini diikuti dengan am. Nah, jadi kata tanya A diikuti dengan dua pilihan yaitu yang disisipi dengan kata atau am. Jadi, apakah engkau mengendarai kereta ataukah mobil? Nah, atau contohnya lagi Akorota hadil kisota. Apakah engkau telah membaca ini kisah, ini cerita atau novel? Nah, atau lagi misalnya alam taro akhi. Apakah kamu melihat saudaraku? Apakah kamu tidak melihat saudaraku? Nah, itu contohnya A sebagai huruf istifham. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba bisa sebagai huruf jar. Contohnya, nah, tapi huruf jar di sini bisa sebagai yang asli untuk menerangkan makna zorob. Contohnya, tajtamiul usratu bil manjili. Tajta berkumpul al usratu keluarga bil manjili di rumah. Nah, ba di sini mempunyai makna zorob, mempunyai makna fi. Jadi ba di sini sama dengan fi maknanya di rumah mempunyai makna zorob. Contohnya lagi menerangkan makna isti'anah dengan bantuan. Isti'anah itu dengan bantuan. Contohnya qatatu khubja bisikini. Qatatu aku memotong al khubja roti bisikini dengan bantuan pisau. Nah, isti'anah itu dengan bantuan. Jadi ba di sini mempunyai makna isti'anah dengan bantuan pisau memotong. Mempunyai makna ta'wid. Contohnya istara itu kitab bisa ina dinaron. Istara itu aku membeli alkitab kita
bisa ba'ina dinaron dengan 70 dinar. Nah, itu tapi jadi ketika membeli menyerahkan 70 dinar. Contohnya lagi iltisaq. Nah, marortu bi Zaidin. Nah, ba di sini nah mempunyai mana iltisaq. Marortu aku melewati bi Zaidin Zaid. Jadi melewati Zaidin ini mempunyai mana iltisaq. Yang lainnya adalah menerangkan qasam atau sumpah. Contohnya billahi la yadhi'a haqquna. Billahi demi Allah la yadhi'a tidak akan sia-sia haqquna hak kita atau hak kami. Yang lainnya bak bisa sebagai bak jiadah. Contohnya ketika sebagai tambahan pada isim laisa. Contohnya laisal faqru bi'aibin. Nah, di sini bak sebagai jiadah pada khobar. Nah, karena jiadah bi'aibin memang secara lapad itu adalah majrur dijarkan oleh ba, tetapi secara mahal itu sebagai khobar laisa mansub. Makanya di sini ba zaidah. Nah, contohnya lagi kafa billahi wakila. Nah, billahi, nah ba di sini sebagai huruf jaidah. Jaidah pada apa? Jaidah pada fa'il. Karena billahi ini posisinya sebagai fa'il. Jadi kapa cukuplah. Apa yang cukup? Allah billahi Allah. Nah, ba di sini sebagai huruf jar. Nah, tetapi mempunyai amal dia, yaitu menjarkan kepada lafaz Allah. Jadi secara lafaz amal menjarkan, tetapi secara kedudukan billahi itu marfu sebagai fa'il dari kapa. Jadi majrurun lafzan marfu'an mahalan. Jadi secara lafaz memang majrur lafzon, tetapi kedudukannya ropa sebagai fa'il dari kapa. Ini ba jaidah. Contohnya lagi, ba sebagai ekspresi kekaguman. Ajmil bis sama'i. Nah, ajmil itu memang secara lapad seperti pil amr secara lapad, tetapi ini mempunyai makna fi'il madi. Nah, sedangkan bisama'i itu sebagai fa'ilnya. Nah, bisama'i sebagai fa'ilnya. Ba di sini huruf jaidah pada fa'il. Jadi ajmil bisama'i, betapa indahnya langit ini untuk sigot ta'ajub. Sekarang untuk kita menerangkan huruf ta. Nah, ta terkadang kala masuk domir. Contohnya sebagai isim. Nah, ta sebagai isim bisa sebagai isim domir. Contohnya katabtu. Nah, katabtu itu sebagai domir itu sama dengan anak. Contohnya lagi katabta itu sebagai domir sama dengan anta. Katabti itu sebagai domir sama dengan anti. Itu ta sebagai domir. Sekarang ta sebagai kosam. Contohnya tallahi la ukafi'annan najiha. Demi Allah, aku akan menghadiah orang yang lulusnya. Tallahi. Nah, di sini sebagai tak sumpah. Nah, sebagai huruf sumpah. Nah, yang lainnya lagi sebagai tak tanis. Nah, tak tanis jika dia menempel kepada fa'il, jika dia menempel kepada fi'il, nah, contohnya qiraat. Nah, contohnya qiraat. Itu harus Ustaz, berupa Najiha, tak yang terbuka. An-Najiha yang lulus barangkali Ustaz. Ya, yang lulus ya. Bukan lurus ya, maaf. Ya, yang lulus ya. Tallahi, demi Allah aku akan menghadiahi orang yang lulus. Sekarang, nah, ta yang menjadi ciri taknis, ciri mu'annas, jika dia menempel kepada fi'il harus berupa tak yang terbuka. Misalnya qiraat. Nah, ataupun tak yang menempel kepada fi'il mudhari sebagai huruf mudhara'ah, itu tak terbuka. Berbeda jika tak tanis itu yang menempel kepada isim. Nah, harus berupa tak marbutoh. Contohnya yang awalnya mu'alimun itu untuk laki-laki, mu'alimun artinya yang ngawuruk teh
memberi pelajaran, pengajar. Nah, mu'alimun artinya pengajar, guru. Nah, sedangkan mu'alimatun berarti pengajar perempuan, nah, guru perempuan. Nah, itu menandakan perempuan itu jika pada isim harus berupa tak marbutoh, sedangkan untuk fi'il madi harus berupa tak yang terbuka begini. Itu harus kita perhatikan. Sekarang kita menerangkan untuk sin. Nah, sin bisa mengawali fi'il mudhorik yang artinya suatu pekerjaan itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Contohnya, sa'ajuruka godan. Besok saya akan mengunjungimu. Nah, saupa bisa mengawali fi'il mudhari untuk menyatakan bahwa kejadian akan berlangsung tetapi dalam waktu yang akan lama. Contohnya, saufa tu'lanun natijatu ba'da syahraini. Pengumuman kelulusan akan diumumkan setelah 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itu dalam waktu yang akan lama. Sedangkan untuk waktu yang akan datang tapi dalam waktu dekat. Nah, itu perbedaan antara sin dan saufa. Misalnya dalam ayat Al-Quran, saufa ta'lamun. Nah, itu contohnya. Sekarang untuk fa. Untuk fa, nah, huruf fa menerangkan makna berurutan dalam waktu dekat. Nah, ini pas sebagai huruf atap. Ya. Huruf atap contohnya ada wawu, ada pa. Nah, tetapi untuk wawu itu tidak ditentukan berurutan, sedangkan untuk fa itu berurutan. Berbedanya antara wawu dan fa itu berurutan. Nah, contohnya, dakholal mudarisu, dakholat telah masuk, mudarisu guru. Nah, fakomat talamidu, lalu murid-murid berdiri. Nah, itu berurutan. Jadi, masuk dulu seorang guru, nah, kemudian huruf atapnya fa. Nah, ketika diatapkan dengan fa, itu berarti ada tartib, berurutan. Jadi, dakhola mudarisu, guru masuk. Setelah guru masuk, baru murid berdiri. Nah, itu huruf atau fa, mempunyai makna tartib. Nah, kemudian, pak juga bisa bermakna sababiyah. Nah, makna sababiyah itu jika menjadi jawab dari fi'il tolab dan mempunyai makna sabab. Contohnya begini. Kunu ya dan wahidadan fatafuju. Kunu jadilah engkau. Nah, ya dan wahidadan tangan yang satu. Jadi artinya bersatulah. Nah, kunu jadilah engkau ya dan wahidan tangan yang satu. Maksudnya harus bersatu. Jadi bersatulah. Nah, yang menyebabkan engkau berjaya. Jadi itu sebagai pak sababiyah. Jadi kunu sabab itu berarti menyebabkan nih. Jadi dengan bersatu menyebabkan engkau berjaya. Contohnya lagi, maqasartu fi sa'i fa'andama. Maqasartu aku tidak lalai. Maqasartu aku tidak lalai atau tidak setengah-setengah fi sa'i dalam usaha fa'andama yang menyebabkan aku menyesal. Nah, jadi maqasartu fi sa'i, aku tidak lalai dalam berusaha yang menyebabkan aku menyesal. Nah, sebab Pak di sini mak sababiyah, jadi menyebabkan. Nah, bisa kita artikan aku tidak setengah-setengah supaya aku tidak menyesal, supaya aku tidak menyesal. Itu ketika diterjemahkan secara makna menyeluruh. Nah, secara makna menyeluruh kita bisa mengatakan aku tidak setengah-setengah berusaha supaya tidak menyesal. Tetapi jika kita menerjemahkan per kata, kita bisa menerjemah sebagai begini, makosortu aku tidak lalai pisai dan berusaha fa'andama yang menyebabkan aku menyesal. Jadi lalai yang menyebabkan menyesal. Itu jika kita menerjemahkan per kata. Tetapi jika kita menerjemahkan secara per kalimat langsung, bisa kita menerjemahkannya aku tidak setengah-setengah atau tidak lalai berusaha supaya aku tidak menyesal. Supaya tidak menyesal. Itu jika menerjemahkan per kalimat. Kemudian, fa juga bisa berlaku sebagai huruf ibtida permulaan. Nah, sebagai permulaan jawab dari syaratnya. Fa sebagai permulaan dari jawab syarat. Contohnya, manjada fan najahu halifuhu.
manjada barang siapa yang sungguh-sungguh atau bekerja keras, fanajahu halifuhu, maka kesuksesan jadi temannya. Nah, ini jawabnya sebagai jumlah ismiyah. Nah, ketika jawab sebagai jumlah ismiyah, maka wajib jawab tersebut diawali dengan fa. Sekali lagi, jika jawab berupa jumlah ismiyah, nah jawab tersebut mesti diawali dengan fa. Nah, ini jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, maka mesti diawali dengan fa. Atau ketika jawab syarat itu berupa fi'il jamid, contohnya laisana. Laisa itu kan fi'il jamidnya. Man absya bisyiri, barang siapa yang membeberkan rahasia, palesa bi aminin, maka tidak bisa dipercaya, maka dia tidak bisa dipercaya. Nah, palesa sebagai sebagai fi'il jamid, nah makanya ketika menjadi jawab harus diawali dengan fa. Nah, fa sebagai permulaan atau awalan jawab. Nah, sekarang menerangkan huruf kaf. Huruf kaf bisa berlaku sebagai isim domir. Contohnya kobalaka atau yukobiluka. Nah, kaf ini sebagai maf'ul bih, sebagai domir mansub. Domir yang posisinya sebagai maf'ul bih. Atau domir yang majrur, yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Contohnya kita buka. Nah, hadza kita buka ini adalah bukumu. Nah, ini sebagai isim sebagai maf'ul bih. Nah, juga sebagai Suaranya belum keluar, Pak. Sebentar. Nih lagi putus suaranya. Sebentar. Hatta suaranya belum keluar. kapih kat. Nah, Hatta sebentar. Ulangi lagi. mangga. Kaf sebagai huruf dimulai. Nah, yang kedua, kaf sebagai huruf. Nah, kaf sebagai huruf itu maknanya menerangkan makna tasbih atau penyerupaan. Contohnya al-mumaridatu kal malaki. Seorang perawat laksana malaikat. Nah, di sini seorang perawat diserupakan dengan malaikat. Nah, contohnya al-mumaridu kal malaki. Nah, kaf sebagai khitab. Nah, contohnya zalika, tilka, ulaika itu pada isim isyarah. Atau pada isim domir, contohnya iyaka. Atau pada isim fi'il, contohnya dunaka. Dunaka ambillah. Atau ruwaidaka beri tempo. Nah, untuk isim fi'il, nah, itu tertentu. Nah, untuk kata-kata tertentu yaitu dunaka dan ruwaidaka yang mempunyai kaf huruf khitab isim fi'il, yaitu dunaka dan ruwaidaka. Dunaka artinya ambil, nah dunaka ambillah, nah atau ruwaidaka beli ambil. Nah, makanya untuk dunaka dan ruwaidaka mempunyai maf'ul bihnya. Dunaka hadzal dirhama, contoh ambillah dirham ini, atau ruwaidaka alian beri tempo ali. Nah, misal beri tempo ali, jangan menagih sekarang. Nah, ruwaidaka beri tempo. Nah, itu isim fi'il. Isim yang mempunyai makna fi'il. Makanya itu untuk dunaka dan ruwaidaka bisa mempunyai maf'ul bih. Yang lainnya contohnya sekarang kita menerangkan huruf lam. Nah, huruf lam memiliki 4 macam bentuk. Yang pertama sebagai huruf jar. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di buminya. Lillahi milik Allah, kepunyaan Allah. Nah, contohnya yadhhabut tilmidu ila madrasati lita'allumi. Ini menerangkan alasan. Lam di sini menerangkan alasan. Yadhhabu pergi, atilmidu siswa ila madrasati ke sekolah lita'allumi karena untuk belajar. Nah, karena untuk belajar, lam di sini mempunyai makna alasan atau ditaklil. Nah, lam mempunyai taklil atau alasan. Yang lainnya yaitu lam
yang mempunyai harokat patah sebagai istighosah. Contohnya, la contohnya ini diawali dengan ya istighosah. Ya la syurutoti minasariki. Duhai Pak Polisi. Nah, duhai Pak Polisi. Nah, yang dipanggil dimintai tolong harus diawali dengan lam yang berharokat patah. Jadi ya la syurutoti, wahai Pak Polisi. Nah, harus diawali dengan lam yang berharokat patah. Tolonglah Pak Polisi dari pencuri itu minasariki. Nah, itu lam istighosah yang dengan ya istighosah. Ya nida untuk istighosah. Yang lainnya huruf nasab yang menasabkan kepada fi'il mudhari mempunyai faedah taklil asan atau kait. Contohnya i'lamu lita'isu su'ada'a. I'malu, mohon maaf saya salah baca, harusnya i'malu bekerja keraslah lita'isyu agar engkau hidup su'ada'a bahagia. Nah, lita'isyu, nah itu ada lam. Nah, lam li ta'lil jadi mempunyai alasan agar supaya engkau hidup. Nah, contohnya lagi ini lam juhud. Nah, ini lam mempunyai makna pengingkaran. Ya. Lam yang mempunyai makna pengingkaran harus diawali dengan lam yakun atau makana. Jadi lam yakun atau makana. Jadi kana yang dinafikan. Kana yang diawali dengan huruf nafi, bisa lam, bisa makana. Contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, lam yakun. Nah, ini berarti lam yakunillahu, Allah tidak akan. Lam yakunillahu, Allah tidak. Nah, liyaghfira. Nah, ini lam juhud. Liyaghfira, lam juhud itu maknanya menguatkan nafi lam ini. Jadi lam juhud itu maknanya menguatkan makna nafi. Tidak. Nah, secara lapad dia menasabkan kepada fi'il mudhari yang tadinya yaghfiru menjadi yaghfira. Jadi lam juhud ini. Secara makna menguatkan makna nafi lam, secara lapad menasabkan kepada fi'il mudhari. Yang lainnya adalah lam amr. Lam amr itu artinya perintah. Nah, lam amr. Lam amr itu mengawali fi'il mudhari dan menyebabkan fi'il mudhari itu jazm. Dalam kita gitu termasuk kepada kolom ke-10 kalau tidak salah. Nah, lam amr. Contohnya liyunfik al-qadiruna min qinahum. Hendaklah orang yang mampu menginfakkan sebagian kekayaan mereka. Nah, kita lihat di sini. Liyunfiq diawali dengan lam amr. Fi'il mudhari'nya yunfiq. Jika ada yang bertanya, apakah boleh amr fa'ilnya berupa orang ketiga? Orang ketiga, bukan orang kedua. Nah, contohnya ini liyunfik. Berarti domirnya adalah huwa. Nah, yunfik adalah domirnya huwa. Apakah boleh itu? Boleh. Dalam kalimat bahasa Arab dikenal perintah terhadap orang ketiga. Itu artinya apa? Mengharuskan atau mewajibkan. Nah, ketika lam amr masuk kepada fi'il mudhari yang domirnya huwa, hiya, nah pokoknya yang orang ketiga, domir gaib, nah itu artinya mengharuskan. Jadi hendaklah mengharuskan. Nah, jadi liyunfiq al-qadiru min qinahum. Nah, jadi apakah ini boleh? Boleh. Karena dalam kalimat bahasa Arab boleh amar terhadap orang ketiga yang artinya mewajibkan. Sekarang sebagai huruf taukid. Nah, huruf taukid disebut lam ibtida. Contohnya la jaidun abdullu min amrin. Sungguh Jaid lebih utama daripada Umar. Nah, sebagai lam ibtida itu mempunyai makna penegasan atau huruf taukid. Lam ibtida itu pasti harus di awal kalimat. Nah, lam ibtida itu harus di awal kalimat. Tetapi terkadang lam ibtida jadi berubah, tidak di awal kalimat, disebut lam muzahlaqah. Nah, contohnya ketika lam ini hadir sebelum khobar inna atau isim inna yang diakhirkan. Nah, contohnya ini. Inna rabbaka labil mirsad.
Inna rabbaka labil mirsad. Memang lam ibtida itu seharusnya di awal, tetapi karena ada huruf inna, sedangkan huruf inna harus di awal, makanya lam ngelehan. Lam ngelehan, jadi we lam di dieu tah ada di khobar, jadi lam di khobar. Nah, jadi inna rabbaka labil mirsad. Nah, disebutnya lam muzahlakoh yang tadinya lam ibtida sekarang menjadi lam muzahlakoh. Ini pada khobar inna. Lam yang pada khobar inna. Atau pada isim inna yang diakhirkan. Contohnya, inna fi dzalika la ibrah. Nah, inna fi dzalika sesungguhnya di dalamnya la ibrotan terdapat pelajaran. Nah, terdapat pelajaran. Nah, ibrotan. Nah, ibrotan sebagai isim inna yang diakhirkan. Nah, jadi ini dikuatkan. Taukidnya ada dua, yaitu inna dan lam. Makanya ketika ada inna, lam harus ngelehan. Harus mengalah dia. Lam harus mengalah. Dia harus rela posisinya diakhirkan. Lalu lam berkedudukan sebagai jawab laula. Contohnya, laula tabibu la saat halatul marid. Kalau tidak ada dokter, laula tabibu. Nah, kalau ada dokter, la saat maka bertambah parah halatul maridu keadaan orang yang sakit, keadaan pasien. Nah, di sini lam sebagai jawab dari laula, sebagai awalan. Nah, lam sebagai awalan dari jawab laula, saat sebagai jawab laula. Atau lam berkedudukan sebagai jawab kosam, contohnya wallahi la uaqibannal muqassira. Wallahi demi Allah, la uaqibanna aku pasti akan menjatuhkan saksi al muqassira kepada orang yang lalai. Nah, di sini kita tahu bahwa jawab kosam, jawab kosam itu merupakan kalam musbat, artinya musbat itu tidak dinafikan, mesti ditaukidkan. Nah, jawab kosam mesti ditaukidkan. Jika fi'il mudhari ditaukidkannya bisa dengan lam dan diakhiri dengan nun taukid sakilah. Nah, di sini taukidnya ada dua, yaitu berupa awalan lam dan nun taukid sakilah. Jadi lam yang berkedudukan sebagai jawab kosam itu untuk menguatkan makna fi'il mudhari. Nah, ini karena jawab kosam itu mesti harus ditaukidkan. Jika jawab kosam tersebut tidak dinafikan, maka harus ditaukidkan. Sekarang kita membahas huruf nun. Nun bisa berupa isim domir. Contohnya zahabna, yazhabna. Nah, nun ini sebagai domir. Itu bisa sama dengan hunna, ini zahabna, yadhabna. Bisa juga sebagai antuna, contohnya idhabna. Nah, idhabna itu sama dengan antuna. Idhabna itu fi'il amar, pergilah. Nah, pergilah antuna engkau para wanita. Jadi ini nun yang mempunyai makna sama dengan hunna, sedangkan ini yang mempunyai makna antuna itu nun domir. Sekarang sebagai huruf nun memiliki 4 bentuk. Yang ke satu adalah nun taukid. Nah, nun taukid contohnya ati'an walidaka. Nah, ati' itu fi'il amr. Nah, fi'il amr mempunyai makna tolab. Fi'il yang mempunyai makna tolab bisa diberi akhiran nun taukid. Nah, di sini contohnya nun taukid khafifah. Ati'an. Nah, taatilah walidalika, kedua orang tuamu, taatilah. Nah, ketika diberi akhiran nun taukid berarti dikuatkan jadi taatilah sungguh. Jadi kamu sungguh-sungguh kamu harus taat. Jadi sungguh kamu harus taatilah. Nah, ini mempunyai makna taukid terhadap fi'il amar. Contohnya lagi ini la tahsabannallaha ghafilan. Nah, la tahsabanna itu fi'il nahi. Nah, fi'il nahi mempunyai makna tolab. Nah, ketika mempunyai makna tolab, bisa diakhiri dengan nun taukid. Nah, jadi janganlah sekali-sekali menyangka kalau itu lupa. Nah, di nun di sini sebagai nun taukid sakilah. Kalau nun taukid sakilah itu nunnya diberi
tasydid, sedangkan nun taukid khafifah itu berupa nun sukun. Ada lagi nun yang berupa nun wikoyah, contohnya innani, isma'ni. Nah, apa itu nun wikoyah? Nah, nun wikoyah itu sebelum ya mutakalim. Nah, contohnya isma'ni. Nah, andai kata tidak ada nun menjadi isma'i, itu maknanya akan berubah. Nah, maknanya akan berubah. Kalau isma'ni, nah kalau isma'ni dengarkanlah. Nah, engkau dengarlahkanlah kepada saya. Kalau isma'i itu fil amar untuk seorang wanita. Jadi isma'i dengarkanlah engkau wanita. Nah, dengan adanya nun ini, maka maknanya akan bisa terpelihara. Nah, jadi nun wikoya itu artinya memelihara. Wikoya itu artinya memelihara. Nah, jadi bisa memelihara ya mutakalim tersebut. Nah, yang tadinya ya mutakalim sebagai maf'ul bih akan dipelihara oleh nun tersebut. Nah, jika tidak ada nun, nah kalau menjadi isma'i akan menjadi ya sebagai fa'il, sebagai domir fa'il. Nah, makanya harus menggunakan nun wikoyah untuk memelihara kedudukannya. Contohnya yasma'uni, sami'ani, itu contohnya lagi. Contohnya lagi ini nun inas. Nah, ushkur hunna yang bertasydid, ushkur hunna atau yashkuru hunna, syakarokunna, kitabahunna, kitabukunna. Nah, ushkurhunna, hunna sebagai maf'ul bih. Nah, yashkurhunna ini pun sebagai maf'ul bih, syakarokunna sebagai maf'ul bih. Nah, sedangkan kitabahunna dan kitabuhunna itu sebagai mudhof ilaih, idopat, ini sebagai idopat. Sekarang makna nun ziyadah atau tambahan. Nah, akhir fi'il mudhari', ilmu dari contohnya yaktubani, yaktubuna, taktubina. Nah, nun di sini sebagai nun ciri ropa. Nah, nun di sini sebagai nun ciri ropa. Ketika nasab atau jazm, nunnya harus hilang. Contohnya la yaktuba, lam yaktuba, yang tadinya yaktubani ada nun, ketika nasab dan jazm nunnya hilang. Itu nun yang merupakan nun ciri ropa. Yang lainnya adalah nun yang melekat pada musanna atau jama muzakkar salim. Contohnya al-muhandisani, al-muhandisuna. Nah, al-muhandisani, al-muhandisuna. Nah, nun di sini adalah pengganti dari tanwin ketika mufrad. Jadi ketika mufrad itu adalah muhandisun. Nah, muhandisun. Nah, ketika musanna atau jama menjadi muhandisani, muhandisuna, nun di sini sebagai pengganti dari tanwin. Kita buktikan bahwa itu nun sebagai tanwin. Apa buktinya? Nah, kita lihat ketika diidopatkan. Nah, contohnya muhandisani, asalnya muhandisani al-imaroti. Nah, asalnya muhandisani, tetapi karena diidopatkan kepada al-imaroti, nunnya harus hilang. Kita tahu bahwa ketika idopat tanwin harus hilang. Nah, ketika kalimat ja'a muhandisal imaroti, telah datang dua arsitek bangunan. Nah, telah datang, nah, muhandisal imarotu, asalnya muhandisani, dua arsitek. Nah, ketika didapatkan kepada al-imaroti, makanya nunnya harus hilang karena nun di sini sebagai nun pengganti dari tanwin. Nah, contohnya lagi, hadoro muhandisut turuki. Nah, hadoro telah hadir para arsitek jalan raya. Nah, di sini asalnya muhandisuna, ketika didapatkan kepada at-turuki, nunnya harus hilang. Nah, ini. Sekarang huruf waw. Waw terkadang sebagai isim domir. Contohnya ushkuru. Nah, ushkuru itu sebagai domir jamak. Ushkuru itu sama dengan antum di sini. Waw di sini sebagai antum, ushkuru. Atau yashkuruna, ini waw di sini sama dengan hum, atau syakaru ini sama dengan hum.
Sekarang wawu sebagai huruf atop. Contohnya hadara Ahmadu wa Sa'idun. Nah, Ahmadu wa Sa'idun. Wawu di sini sebagai huruf atop. Yang lainnya adalah wawu sebagai huruf jar. Contohnya, nah, wawu sebagai huruf jar itu jarang kita temukan. Wawu sebagai huruf jar itu tidak jarang kita temukan. Hanya paling sebagai huruf qasam. Nah, sebagai huruf qasam, sebagai sumpah, contohnya wahakika la'ukrimannaka. Wahakika demi hakmu la'ukrimannaka. Niscaya aku akan menghormatimu. Nah, ini wawu huruf jar itu sebagai huruf qasam. Atau ini, nah, bahkan ini sangat jarang ini untuk wawu yang bermakna rubah. Wawu yang menggantikan makna rubah itu sangat jarang-jarang sekali. Contohnya walaili kamawjil bahri arkha sudulah. Ini kalimat-kalimat apa ya? Kalimat puitis. Ini kalimat puitis. Walaili, nah wawu ini mempunyai makna rubah kadang-kadang atau barangkali atau acap kali. Jadi acap kali malam. Nah, walaili acap kali malam, kalmaujil bahri seperti gelombang laut, arkha sudulahu menurunkan tirainya. Ini kalimat puitis ini. Wawu ma'iyah. Nah, wawu ma'iyah itu wawu yang menerangkan makna musohabah atau beserta. Nah, contohnya istayqadtu wa tulu'al fajri. Istayqadtu. Nah, istayqadtu aku bangun. Istayqadtu aku bangun. Wa tulu'al farji bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, setelah wawu ma'iyah, isim setelah mau harus nasab. Yang D itu yaitu wawu hal. Contohnya zurtuhu wa huwa yasta'idu lis-safar. Jurtuhu aku mengunjunginya. Jurtuhu aku mengunjunginya wa huwa yasta'idu lis-safar. Nah, wawu di sini sebagai wawu ma'iyah. Nah, ini mesti ketika jumlah ismiyah sebagai hal, nah jumlah ismiyah sebagai hal itu mesti diawali dengan wawu ma'iyah. Nah, wa huwa yasta'idu itu adalah jumlah ismiyah. Wa huwa yasta'idu lis-safar, dia sedang siap-siap untuk pergi, itu adalah jumlah ismiyah. Nah, ketika jumlah ismiyah menjadi hal mesti diawali dengan wawu ma'iyah. Contohnya jurtuhu wa huwa yasta'idu lis-safar. Nah, ya, sekarang kita menerangkan huruf ya. Ya sebagai isim domir. Domir mutakalim. Contohnya, ushkurni ini sebagai maf'ul bih, atau yashkuruni atau syakoroni ini ya sebagai maf'ul bih. Atau ya yang bersambung dengan isim berstatus majhul sebagai mudhof ilaih. Contohnya kitabi, kolami. Nah, atau ya sebagai isim inna, contohnya ini. Yang bersambung dengan huruf jar, yang bersambung sebetulnya marro bi. Nah, bi itu huruf jar ba bersambung dengan ya domir mutakalim. Sekarang ya mukhatabah. Apa itu ya mukhatabah? Ya mukhatabah itu ya menerangkan domir. Jadi ya domir yang menuju kepada mu'anas mukhatab. Mu'anas mukhatab itu adalah orang kedua perempuan. Orang kedua perempuan. Contohnya takumi. Nah, takumi engkau perempuan berdiri. Takuminya itu disebutnya ya mukhatabah. Jadi ya dhamir yang menunjukkan kepada perempuan, seorang perempuan. Nah, takumi engkau berdiri. Engkau di sini adalah seorang perempuan. Atau ya adapun ya sebagai huruf memiliki 4 bentuk. Yang pertama ya sebagai huruf mudharaah yaitu pada fi'il mudhari. Contohnya yaktubna. Nah, ini awalan fi'il mudhari. Contohnya yaktubna. Ya tasniyah.
Nah, di atasnya ketika mansub contohnya ra'aitu muhandisayni. Nah, atau marartu bi muhandisayni. Nah, ini di atasnya itu ketika pada posisi nasab atau majrur. Ketika nasab atau majrur contohnya ra'aitu muhandisayni, marartu bi muhandisayni. Nah, ketika mansub atau majrur ciri tasniahnya itu dengan ya. Atau jamak nih. Kata jamak. Ini pun jamak ketika nasab dan majrur. Contohnya ra'aitu muhandisina atau marartu bi muhandisina. Nah, ini ya di sini ya sebagai ciri nasab atau ciri majrur. Ya nasab. Nah, ya nasab itu ya untuk menisbatkan pada sesuatu ya, bisa dinisbatkan kepada tempat atau dinisbatkan kepada seseorang. Nah, contohnya at-tasri'ul islami, pensyariatan yang islami atau misriyu. Nah, ini dinisbatkan kepada negara misalnya yang berkenaan dengan Mesir. Orang Mesir disebutnya misriyu atau kufiyu. Yang berkenaan dengan orang Kufa, misalnya orang Kufa disebutnya kufiyu atau jami'iyu atau ilmiyu yang berkenaan dengan pengetahuan. Sekarang menerangkan IGM. Nah, IGM atau isim guer munsorib ada yang dua alasan, ada yang dua ilat, ada yang satu ilat. Nah, kita menerangkan dulu yang dua ilat, dua alasan. Yang dua alasan, yang pertama adalah karena alamiah. Alasan isim alam. Nah, isim alam. Nah, isim alam. Contohnya Ahmadu. Ahmad itu nama seseorang. Ketika nama seseorang berwajan af'alu atau yaf'ilu, contohnya af'alu yasribu. Nah, misalnya seseorang namanya Ahmad, itu harus ghair munsharif, tidak boleh ada tanwin. Nah, atau yasribu. Nah, yasribu itu nama kota Madinah, itu namanya Yasrib. Kota Madinah, Yasrib itu nama. Nah, Yasrib itu alam, nama. Nama apa? Nama kota. Kota Madinah itu Yasrib. Karena menyerupai fi'il mudhorik, maka Yasribu harus ghair munsharif. Atau alam beserta tak nanis. Contohnya Aisyatu Makatu Fatimah. Aisyah nama seorang perempuan, Makatu nama kota, Fatimah itu nama seorang perempuan. Nah, itu harus ghair munsharif, tidak boleh menggunakan tanwin. Atau Maryamu Zainabu. Nah, Maryamu walaupun tidak diakhiri dengan tak tanis, tetapi Maryamu itu nama seorang perempuan. Atau Zainabu walaupun tidak diakhiri dengan tak tanis, Zainab itu nama seorang perempuan, maka harus ghair munsharif, tidak boleh menggunakan tanwin. Apalagi Khadijatu. Khadijatu itu nama seorang perempuan apa diakhiri dengan tak tanis. Itu tidak boleh ada tanwin. Atau ketika suatu nama atau alam dengan jada alif nun, contohnya Usmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Nah, diakhiri dengan alif nun. Nah, jika nama seseorang diakhiri dengan alif nun itu harus ghair munsharif, tidak boleh ada tanwin. Atau alam beserta udul. Nah, alam beserta udul. Contohnya Umaru. Nah, udul itu kebanyakan mempunyai wajan fu'alu. Nah, asalnya dari amirun, perkiraannya. Jadi Umaru itu perkiraannya dari amirun. Nah, ada. Makanya Umaru harus ghair munsharif. Kemudian ajam, alam beserta ajam, yaitu nama yang bukan asli berasal dari bangsa Arab. Nah, contohnya Ismailu, Ibrahimu, kemudian Ramsisu, kemudian Yakubu, itu karena bukan asli nama Arab, itu harus ghair munsharif. Atau kata majemuk, nah contohnya Hadramautu. Nah, Hadramautu itu nama sebuah kota di Yaman. Nah, Hadramautu nama sebuah kota di Yaman. Itu majemuk maji atau tarkib maji. Apa itu tarkib maji? Tarkib maji itu dua kata yang digabungkan menjadi satu. Contohnya Hadramautu. Nah, itu tidak boleh tanwin. Nah, kalau di kita di Indonesia contohnya Sukasari. Nah, nama sebuah tempat misalnya Sukasari atau buah batu. Nah, ketika Sukasari atau buah batu dalam bahasa Arab disebutnya tarkib maji. Jadi dua kata yang digabungkan menjadi satu. Nah, penulisannya pun tidak boleh menggunakan spasinya.
Ketika kita menuliskan Sukasari, nah Sukasari sebagai nama tempat dalam bahasa Indonesia pun tidak boleh menggunakan spasi, atau Buah Batu misalnya tidak boleh memakai spasi ketika kita mengatakan bahwa Buah Batu itu adalah nama sebuah tempat. Nah, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, dalam tarkib maji pun, dalam bahasa Arab, tarkib maji, nah, Hadramaut itu penulisannya tidak boleh ada spasi. Nah, ada catatan. Untuk isim guair munsorib terdiri dari 3 huruf. Nah, misalnya nama-nama seorang perempuan, nah, nama-nama perempuan atau laki-laki. Nah, jika terdiri dari 3 huruf dan huruf yang tengah, huruf yang kedua bersukun, nah, maka boleh tanwin, boleh tidak. Jadi boleh isim guair munsorib, boleh tidak. Contohnya lutun, nuhun, hindun. Nah, lutun, nuhun, hindun. Nah, itu nama seseorang. Nah, itu hindun guair munsorib karena perempuan. Lutun dan nuhun itu guair munsorib karena ajam, bukan nama Arab. Tetapi karena huruf tengahnya huruf sukun, maka boleh menggunakan tanwin. Nah, jadi boleh lutu, boleh lutun, boleh nuhu, boleh nuhun, boleh hindun, boleh hindu. Itu adalah kaidah khusus. Jadi untuk ini adalah kaidah khusus pengecualian. 2 alasan sebagai wasfiyah atau kata sifat. Dalam isim sifat, isim guair, apa sajakah isim sifat yang menjadi isim guair munsorib? Yaitu yang pertama, jika bebarengan dengan wajan fi'il. Contohnya akbaru, abyadu. Nah, apa itu abyadu? Abyadu itu adalah isim sifat musabahat dari baldo, putih. Dah. Baldo ya biadu artinya putih, sedangkan abyadu yang putih. Nah, isim sifat. Nah, isim sifat abyadu mempunyai wajan af'alu. Nah, makanya harus guair munsorib. Atau akbaru. Apa itu akbaru? Akbaru itu adalah af'alu tafdil. Af'alu tafdil yang lebih besar. Nah, asalnya kaburo, besar. Akbaru artinya yang lebih besar. Nah, berwajan af'alu yang lebih besar berarti itu isim guair munsorib. Itu mempunyai makna sifat dan berwajan af'alu. Yang kedua, isim sifat yang berakhiran alif nun. Isim sifat yang berakhiran alif nun itu adalah fa'lanu. Nah, fa'lanu yang manasnya adalah fa'la. Apa itu isim sifat ini di sini maksudnya adalah isim sifat musyabbahah. Nah, isim sifat musyabbah itu adalah pengganti isim fa'il. Jadi isim sifat musyabbah itu adalah pengganti isim fa'il pada fi'il lazim. Sekali lagi, apa itu isim sifat musyabahat? Nah, isim sifat musyabahat itu adalah isim sifat pengganti isim fa'il. Nah, isim fa'il. Jadi isim fa'il untuk isim lazim itu adalah isim sifat musyabahat. Contohnya sakronu. Sakronu itu dari sakaro, mabuk. Nah, isim sifatnya apa? Sakronu, yang mabuk. Atau syab'anu dari sabi'a, kenyang. Nah, syab'anu berarti yang kenyang. Atau ghadbanu asalnya dari godiba. Godiba itu artinya marah. Nah, makanya isim sifatnya adalah ghadbanu, orang yang marah. Atau asyanu dari atisa, haus. Nah, atsanu adalah isim sifat musyabahat. Nah, isim sifat musyabahat yang berwajan fa'lanu itu harus guair munsorib, tidak boleh ada tanwinnya. Sekarang perubahan kata atau undul. Nah, contohnya masna. Nah, berwajan maf'alun, dari isnani menjadi maf'alun. Nah, apa sajakah isim guair munsorib yang sifat itu? Nah, selain masna, contohnya masna, sulasa, ruba'a, sudasa, khumasa. Nah, itu harus isim guair munsorib. Nah, isim guair munsorib. Jadi masna, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa itu harus isim guair munsorib. Nah,
Yang tadi kita menerangkan isim ghair munsharif yang dua alasannya. Jadi kalau dua alasan itu, kalau dua alasan, contohnya alamiah. Nah, harus ada dua alasan. Ya, misalnya Ahmadu. Nah, Ahmadu isim ghair munsharif ketika berkumpul dua alasan. Jadi Ahmadu adalah nama, isim nama. Ahmadu juga mempunyai wajan af'alu, mempunyai wajan fi'il, seperti menyerupai fi'il, af'ala, ahmada, af'ala. Nah, harus ada dua alasan. Ketika terkumpul dua alasan, maka itu isim ghair munsharif. Nah, tetapi di sini nah yang hanya satu alasan. Apa sajakah isim ghair munsharif yang hanya satu alasan? Yang satu alasan itu yaitu bentuk sigat muntahal jumu. Nah, apa itu sigat muntahal jumu? Adalah bentuk paling puncak dari jamak. Nah, wajahnya sering mengikuti wajan fa'alilu, fa'ilu, afa'ilu, fawa'ilu, mafa'ilu. Nah, ini tidak boleh ada tanwinnya. Contohnya masajidu. Nah, masjid dijamakan jadi masajidu. Nah, itu isim ghair munsharif. Atau misbahun. Nah, misbahun dijamakan menjadi masabihu. Nah, masabihu isim ghair munsharif, tidak boleh ada tanwin. Atau rosailu, madarisu. Nah, yang ini pun cukup satu alasan itu sebagai isim ghair munsharif. Apa itu alasannya? Yaitu diakhiri dengan alif ta'nis. Nah, apakah itu alif ta'nis maksoroh atau alif ta'nis mamdudah? Contoh alif ta'nis mamdudah ini. Asdiqa'u, safra'u, hamra'u, baydha'u. Nah, ketika diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, itu isim ghair munsharif. Atau alif ta'nis maksoroh, contohnya Salma atau sughra. Nah, isim ghair munsharif. Ada catatan. Catatan untuk IGM. Tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Tuh, isim ghair munsharif itu tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Kecuali sebagai mudhof atau diawali dengan alif lam. Nah, ketika sebagai mudhof atau diawali dengan alif lam, maka bisa menerima kasroh. Contoh, ini contoh. Nah, contohnya nih. Kita contohkan yang ghair munsharifnya dulu ini. Ini contoh yang munsharif. Ini Muhammadun ala Muhammadin, masjidun fi masjidin ada tanwinnya. Nah, sekarang contoh yang IGM-nya. Contoh yang IGM. Ibrahimu. Nah, Ibrahimu ketika jar, ciri jarnya harus patah. Jadi, ala Ibrahima. Nah, talamidu isim ghair munsharif. Nah, ketika majrur, jadi min talamiza. Jadi, ciri jarnya harus dengan patah. Atau talamidu minat tala. Nah, kecuali jika diawali dengan alif lam. Nah, ketika diawali dengan alif lam, nah, walaupun isim ghair munsharif boleh menerima kasroh. Sekali lagi, isim ghair munsharif ketika diawali dengan alif lam boleh menerima kasroh. Contohnya minat talamidi. Nah, berbeda dengan yang di atas. Min talamida. Nah, kan ini isim ghair munsharif nih. Min talamida tidak boleh dengan kasroh. Ciri jarnya harus dengan patah. Tetapi ketika diawali dengan alif lam, nah, ciri majrurnya dengan kasroh. Sebab isim ghair munsharif diawali dengan alif lam. Contohnya lagi. Masajidu fi masajida. Nah, ciri jarnya harus dengan patah karena isim ghair munsharif. Tetapi jika diawali dengan alif lam, maka ciri jarnya dengan kasroh. Fil masjidi. Nah, atau ketika isim ghair munsharif berposisi sebagai mudhof, nah, boleh menerima kasroh. Contohnya, min talamidil madrasati. Nah, talamidi diidopatkan kepada lafaz al-madrasati. Jadi, talamidi diidopatkan kepada lafaz al-madrasati. Maka ketika diawali dengan min, ciri jarnya dengan kasroh.
Jadi sekali lagi, isim ghair munsorif tidak menerima kasroh kecuali apabila diawali dengan alif lam atau sebagai mudhof, maka bisa menerima kasroh. Mirip dengan qablu ya Ustadz ya. Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Beda. Beda. Itu qablu itu berbeda. Nah, sudah diterangkan pada yang pekan ya. Baik. Sekarang kita menerangkan ini mengenai nida. Nah, karena waktunya terbatas sih Pak. Waduh, sudah hampir habis nih waktunya. Begini sajalah. Pak Hatta, Ya nida. Nah, Pak Hatta, nida diterangkan, enggak. tetapi uslub tidak perlu. Kalau uslub sih udah clear ya. Jadi saya kira nida wajib Ya. diterangkan, tetapi uslub nggak perlu. Ya. Untuk nida, nah kita mengenal nida itu ada ya nasobalil mudhof, ada ya nida kolom ke-7. Apa itu ya nasobalil mudhof? Yaitu ketiga yang dipanggilnya berupa mudhof ilaih. Jadi yang berupa mudhof ilaih. Contohnya ya Rasulullahi. Nah, ini contohnya. Ya Rasulullah. Nah, atau ya Abdallahi. Nah, ya Rasulullahi atau ya Abdallahi itu ya nasaba lil mudhof. Nah, harus nasab. Jadi munadanya harus nasab. Nah, ya nasaba lil mudhof. Berbeda jika yang dipanggilnya bukan berupa mudhof. Ya, jika yang dipanggilnya bukan berupa mudhof, nah itu harus domah. Nah, harus domah. Contohnya, jika kita menggunakan ya ayuha-nya. Jika kita menggunakan ya ayuha, misalnya ya ayuhar rasulu. Nah, ya ayuhar rasulu. Kita lihat ar-rasulu domah. Atau ya ayatuhan nafsu. Nah, ya ayuhatan nafsu. Nah, harus domah. Dan jika diawali ya ayuha, itu harus diawali dengan alif lam. Nah, itu berarti ya kolom ke-7. Nah, contohnya lagi, ya Muhammadu. Nah, contohnya lagi, ya Muhammadu. Nah, itu harus domah. Atau ya Tolibu. Itu harus domah. Nah, karena itu nakirah maksudah. Nah, itu yang secara sepintas bahwa jadi ya yang menasab itu, nah menasabkan kepada munada jika munadanya berupa mudhof. Contohnya ya Rasulullah. Tetapi jika munada bukan berupa mudhof itu harus domah. Nah, tetapi, nah ada catatan, terkadang ya ninda dibuang karena sudah dianggap sudah mafhum. Sudah diketahui contohnya Robbana atina. Asalnya itu adalah ada ya Robbana. Ya Robbana atina fidunya hasanah. Nah, ya nidanya dibuang. Nah, tetapi ada juga sebenarnya munada yang dibuang. Apa contohnya? Ketika sesudah ya bukan berupa isim. Contohnya ya laitani kungtu toroba. Ya laitani. Nah, setelah ya itu berupa isim tapi berupa laita. Laita adalah isim jamid. Nah, ketika sesudah ya berupa isim jamid, maka berarti munadanya dibuang. Asal itu ya qomi wahai kaumku. Nah, boleh juga sebenarnya ada juga bahwa munadanya yang dipanggilnya tidak disebutkan dalam kalimat ketika sesudah ya itu berupa isi fi'il jamid. Contohnya ya laitani. Nah, laita kan bukan isim nih. Laita bukan isim. Jadi ya laitani kuntu toroba berarti munadanya mahdhuf, tidak disebutkan dalam kalimat. Mengenai uslub waktunya sudah hampir habis. Bapak Ibu mohon maaf. Saya serahkan kepada Pak Musrif. Mangga Pak Musrif. Sebentar saya stop share dulu. Saudara-saudara Mangga Pak Musrif. sekalian, tentang uslub saya kira kita dulu sudah pernah mencoba mendapat penerangan dari Pak Hatta juga. Jadi menurut saya sekarang mungkin sudah tidak perlu. Saya hanya ingin menerangkan sedikit lagi mengenai rencana KTI berikutnya.
Yaitu pertama, saya share dulu yang tugas 6. Saya share dulu yang ini. Oke, baik. Sudah ada di layar, Bapak-Bapak sekalian. Sudah ada sharingan saya di layar? Sudah. Sudah ada. Baik. Oke. Ini ketika saya sampaikan yang ini misalnya, berarti saudara-saudara kalau saya lihat dari laporan-laporan hari ini, pada umumnya seluruh grup maupun yang non-grup, yang pribadi, mengirim tulisan-tulisan ini, mencontek ini sudah pada benar. Jadi pada prinsipnya sekarang saya menjadi yakin bahwa besok ketika sesudah Lebaran, ketika kita benar-benar melakukan latihan targhib, saudara tidak ada lagi kesulitan dalam membuat laporan dalam bentuk tabel. Adapun teman-teman yang nulis pakai tangan juga bagus. Saya juga terima yang pakai tulisan tangan ya, itu juga bagus. Menurut saya yang tulisan tangan tetap aja ditunjukkan juga di umum ya, biar orang lain juga bisa mengevaluasi. Kenapa saya meminta saudara mengirim ke WAG KTI, bukan ke pribadi, bukan ke saya, supaya yang lain juga melihat. Atau ketika saudara belajar mentok, saudara bisa nyontek juga. Tetapi tentunya nyontek dengan berpikir, yaitu kenapa orang lain seperti itu. Boleh ditanyakan langsung pada orangnya. Di kontak kan ada nomornya, tinggal dikontak. Itu kok laporannya kayak gini, sedangkan saya pikirnya kayak gitu ya. Untuk saat ini, kan yang sudah saudara lihat itu tabel yang sudah saya buat seperti ini. Tapi nanti tabel ini saudara sendiri yang buat. Pasti akan terjadi kekacauan. Pasti akan terjadi perbedaan antara teman satu dengan teman yang lain, grup satu dengan grup yang lain. Itulah fungsinya ditampilkan di WA Group. Misalnya, ketika Senin tenung kita ke Pak Fauji mengirim bahan, plung, tiba-tiba Selasa sudah dikeluarin. Pak Irom misalnya, Pak, atau Pak Fauji, atau siapa gitu duluan, biasanya tuh ada Pak Fauji, Pak Irom, terus duluan bro, nggak apa-apa. Terus kemudian yang lain sambil ngerjakan, sambil membandingkan, loh kok beda, boleh ditanya Pak Fauji, kalau punya saya kok nomor kesekian, nomornya harus sama. Kalau saya contoh di sini 1 sampai 16, saudara pun harus buat 1 sampai 16. Kalau tiba-tiba saudara jadi cuma 15, tolong dicek, mungkin ada yang masih bergabung begitu. Jadi saudara diskusi-diskusi supaya pada saat Sabtu, nanti Sabtu saya meminta salah satu di antara kelompok untuk tampil menjadi moderator seperti sekarang saya. Tetapi nanti mungkin 2 kali atau 3 kali saya contohkan dulu bagaimana menjadi moderator. Nanti berikutnya harus saudara-saudara sendiri seperti saya menjadi moderator. Moderator itu pertama harus menampilkan tabel hasil kerjaannya si moderator. Bahwa itu tidak harus benar, iya. Seadanya saja yang moderator buat. Nah, sesudah itu ada, kemudian didiskusikan, kenapa ini digaris tegak, kenapa musarilehnya sampai bawah. Kan musarileh biasanya adalah sampai fiilnya, mausul silah. Nah, kalau ini ada mausul, maka silahnya adalah yang ini. Kalau aladi, kemudian fiilnya adalah silah. Tapi ternyata karena fiilnya punya maf'ul bih, punya hal, punya maf'ul bih lagi, punya hal lagi, maka tentunya silahnya adalah semuanya. Begitu juga isyarah. Musyar ilaih adalah yang berikutnya. Musyar ilaihnya adalah aladina. Aladina itu sebagai musyar ilaih. Tetapi aladina tidak bisa berdiri sendiri. Karena aladina si mausul itu punya silah. Nah, silahnya kebetulan berupa kalimat sempurna, fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan seterusnya. Sehingga akibatnya ini adalah mausul dan silah. Sedangkan si mausul silah ini adalah sebetulnya musyar ilaih bagi siapa? Bagi si isaro. Si isarohnya jadi mubtada, maka si kelompok musyar ilaihnya jadi khobar. Tetapi si musyar ilaih yang jadi khobar itu terdiri dari mausul silah. Mausul silah itu hurufnya, huruf
apa namanya aladinanya. Sedangkan silahnya itu adalah berupa fiil atau berupa kata atau kalimatnya di situ. Ternyata di situ fiil tidak satu baris. Dia juga punya maf'ul bih, dia juga punya hal, punya maf'ul, maka ini satu kesatuan sebagai silah begitu. Adapun hal ini dua bergabung karena ini dari jar dan majrur, tidak mungkin di sini masing-masing. Begitu juga di sini ada jar majrur, di sini tidak masing-masing. Ketemu fa di sini bisa tadi ada fa sababiyah misalnya, fa-nya adalah kemudian, maka gitu ya. Bisa juga kemudian fa-nya itu adalah istinafiyah. Nah, ini di contoh yang lama ini kan saya tunjukkan kepada saudara selama 6 pekan ini contoh-contoh yang lama. Nanti contoh yang baru istinafiyah itu tidak di kanan, di kiri saja. Di kanan seluruh huruf tidak boleh ada apa-apanya. Contohnya aladina di kanan tidak ada apa-apanya. Fa juga nanti kalau sini ada waw atop juga di kanan tidak ada apa-apanya. Istinafiyah nanti posisinya di sini. Huruf atop, koma istinafiyah gitu ya. Nah, kemudian setelah istinafiyah itu pasti ada sebuah kalimat sempurna yang lain. Dimulai dengan ma. Di sini ada huruf ta'ajubnya. Kebetulan ini ta'ajub ini agak sulit memang. Ta'ajub itu uslub ta'ajub tadi dia sebagai mubtadanya dan kalimatnya adalah sebagai khobar. Kalimatnya bukan satu baris fi'il fa'il gitu. Ternyata dia juga punya maf'ul, punya hal-halnya terdiri dari dua kata. Di sini sudah diikat oleh jar majrur, di sini sudah diikat oleh jar majrur sehingga di kanannya dia harus cuma satu punya tugasnya, sedangkan huruf di kanan tidak punya tugas huruf, di kanan tidak punya tugas huruf, di kanan tidak punya tugas. Sedangkan kalau ada fiil, bisa fiil saja, bisa fiil fa'il, tergantung dari apakah dia itu domirnya huwa, ya, atau bukan, begitu. Nah, dari sini saudara buat, kalau dari sini kan gampang, ada dua kuning, terputus oleh istinafiyah, oh berarti ini ada dua, satu, ini ada garis tegas, ini yang kedua. Yang satunya si khobarnya punya anak buah nih, makanya dikasih warna hijau. Ini pun yang khobarnya punya anak buah. Oh kayaknya gampang ini. Layarnya nggak berganti Ustaz. Kenapa? Layarnya masih yang sama. Sebentar. Tidak ada pergerakan layar, tidak ada perubahan layar. Kursornya memang tidak memang saya belum berubah. Kursornya nggak tampak. Oret tadi nggak ada. Oret-oretnya. Ini nampak. Nampak. Oh, tadi saya beda layar, saya dua layar sih tadi saya lupa. Tadi saya nunjuknya di layar yang itu. Oke, yang ini. Nampak sekarang kursornya ya? Ya, udah nampak. Nampak ya, Pak. Tapi kayaknya tidak perlu diulang ya. Kelihatannya tadi ngerti juga maksudnya ya. Iya. Baik. Lanjut aja, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Produknya kan jadi sederhana. Ada dua kalimat sempurna, dua kuning, ada mubtada khobar, ada mubtada khobar. Dan ini wajib garis tegas karena istinafiyah. Balik lagi. Berarti di sini asalnya ini ada garis tegas. Gitu. Kemudian ini ada mubtada, ini ada khobar, tapi khobarnya punya anak. Gitu di bawah. Ini juga ada mubtada, Ini ada mubtada, ini ada khobar, khobarnya punya anak. Nah, maka gambarnya menjadi sederhana. Ada mubtada, ada khobar, khobarnya punya anak. Tetapi di sini ada juga titik-titik. Apa itu titik-titik? Dari mana datang titik? Ini dari siwau. Siwau ini ya, ini tidak dikasih putih karena bukan istinaf. Dia masih bagian daripada fi'il fa'il ini yang tidak terputus sampai bawah. Di mana maf'ul bihalnya ini ada dua dihubungkan oleh waw. Nah, oleh karena itu fi'il fa'il ini masih satu kesatuan sampai bawah. Cuma maf'ul bihnya ada dua begitu. Di sini duanya itu dihubungkan oleh waw ini ya, sehingga di sini cukup pakai titik. Karena ini adalah masih satu kesatuan. Nah, maka di sini kelihatan oh gitu. Fi'il fa'il maf'ul biha, tetapi si ini pakai waw adalah maktubnya ke sini ya. Jadi ini maktubnya adalah ke sini. Oke, jadi fi'il fa'il ini
adalah punya maf'ul bi dan hal dan maf'ul bi dan hal yang dimana ini bukan maf'ul bi 1, bukan maf'ul bi 2, beda. Kalau maf'ul bi 1 dan 2 tidak ada wawunya. Gitu. Saya memukul anjing bukan memukul, kalau yang 2 itu. Oke, saya memberi. Saya memberi Ali nasi. Nah, Ali dan nasi tidak pakai saya memberi Ali wawu nasi dan nasi, bukan. Kalau saya memberi Ali dan nasi itu pakai wawu, berarti maf'ul bi-nya 1 gitu. Tapi kalau saya memberi Ali maf'ul bi 1, nasi maf'ul bi 2. Saya memberikan Ali kepada Ali itu adalah maf'ul bi 1 berupa apa? Berupa nasi. Nah, itu maf'ul bi 2. Tapi kalau saya memberi nasi dan Ali, nah jadi nasi dan Ali, tangan kiri saya nasi, tangan kanan Ali nih. Nah, itu pakai wawu. Gitu ya. Itu pakai wawu. Jadi dalam kasus ini pakai wawu dannya ini, sehingga di sini kasih bintik-bintik. Ini bagian dari fi'il fa'il maf'ul bi. Maf'ul bi tidak pakai 1 2. Bedanya di situ. Kalau tidak ada wawunya, nanti maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Tetapi fi'il fa'ilnya di mana fi'ilnya yang membutuhkan 2 maf'ul, beda gitu. Tapi kalau yang membutuhkan 1 maf'ul gitu ya, saya memukul anjing dan Doni. Nah, artinya yang saya pukul ada anjing dan Doni, itu artinya 1, pakai wawu doang. Maf'ul bi-nya 1 gitu. Jadi si objeknya cuma 1. Jadi dalam hal ini tapi dia digabung dengan wawu. Dengan wawu bisa berapa? Bisa. Saya memukul anjing, Doni, kucing, elang, dan pakai wawu semua. Tetapi itu disebut dalam kalimat fi'il fa'il ini memiliki 1 maf'ul bi. 1 maf'ul bi, fi'il fa'il yang membutuhkan 1 maf'ul bi. Beda tadi dengan memberi. Kalau memberi perlu 2 maf'ul bi. Saya memberi kucing makanan. Jadi maf'ul bi 1-nya kucing, maf'ul bi 2 makanan, jangan pakai wawu. Nah, gitu. Sehingga tidak perlu nanti ada bintik-bintik, tapi ditulis maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Nah, nanti saudara akan confuse-nya di situ saja, saya kira. Lama-lama akan jadi biasa, ngerti kapan perlu bintik-bintik, kapan perlu tegas. Kalau tegas, ini kalimat sudah beda, ini istinafiyah sudah, gitu. Nanti saya menginginkan di yang berikutnya, di yang benar, sejak nanti udah lebaran, saya akan buat begini. Ini garis tegas di kiri dan kanan. Artinya, begini berarti ini antara garis tegas dan garis tegas 1 kalimat. Ini garis tegas dengan garis tegas 1 kalimat. Begitu. Kalau yang ini ada bintik-bintik, ini masih 1 kalimat. Nah, gitu. Itu masih 1 kalimat. Sedangkan mubtada dan khobar tidak perlu pakai bintik-bintik karena memang mubtada perlu dia khobar. Itu adalah kalimat sempurnanya yang ini tadi, yang ini. Nah, mubtada dan khobar, mubtada dan khobar, begitu. Saya kira kalau dari laporan yang saudara-saudara kirim itu sudah pada betul. Nanti metode yang akan dipakai, jangan lupa Pak Fauji sudah membuat daftar, yaitu daftar kelompok plus ada juga yang person. Ya, saya tutup dulu yang ini. Nanti diskusinya ketika masuk ke materi ya. Ini karena betulnya belum ada materinya. Baik. Kalau yang ini kan sudah diterangkan pekan lalu ya, bahwa saudara harus ada kosakata dan ada itu apa. Sekarang saya jelaskan mengenai rencana sesudah lebaran. Kita hanya libur 2 minggu. Jadi sekarang ini hari hari Jumat. Ketemu Jumat belum lebaran. Ketemu Jumat lagi sudah lewat lebaran. Maka Seninnya Teh Nunggi, Pak Fauji atau Teh Ike nanti akan mengirim bahan. Di mana bahan itu silahkan saudara kerjakan. Tetapi moderatornya saya, masih saya. Pekan kedua mungkin moderator juga masih saya. Untuk clear. Mungkin pekan ketiga atau keempat, saya nggak tahu yang mana, nanti dilihat dari perkembangan pekan 1 dan 2. Saudara akan dibuat daftar, nanti oleh Pak Fauji akan dibuat daftar. Saya kasih bahan, nanti dimasukkan nomor 1
kerjaan 1 tanggal sekian grup A. Nomor 2 tanggal sekian grup B. Apa itu nomor 1? Nomor 1 misalnya mengerjakan surat An-Nahl ayat keberapa. Nah, misalnya. Grup yang kedua mengerjakan Al-Maidah ayat kesekian. Nah, nomor 3 mengerjakan dan seterusnya, itu pilihan-pilihan daripada ayat yang sudah saya pilih. Saya minta grup-grup tersebut silakan mengerjakan. Kalau kebagiannya minggu ke-5, berarti belum minggu ke-5 baru jadi moderator, tapi kan sudah sudah mengerjakan, boleh. Saya kebagian misalnya minggu ke-15, ya enggak apa-apa juga, bersyukur saudara punya waktu 14 minggu untuk utak-atik memperbaiki, boleh gitu ya. Saya misalnya kebagiannya nanti adalah minggu ke 40 gitu, udah terakhir gitu. Ya seneng aja, tapi terus aja memperbaiki. Tapi pada saatnya, saudara harus tampil sebagai moderator. Nah, yang sedangkan kebagian minggu pertama, kedua, berarti waktunya cuma pendek, cuma kebagian seminggu. Cuma kebagian 2 minggu, kebagian 3 minggu. Makanya, kalau yang berminat ingin di awal-awal, silahkan. Jadi silahkan grup mana yang merasa bahwa ingin, misalnya grup pertama, munculkan aja di WA grup. Saya mohon menjadi yang pertama jadi moderator. Ya, gitu. Saya ingin tengah-tengah, saya ingin terakhir. Jadi biar kita nikmat sesuai keinginan saudara. Jangan nanti tiba-tiba Pak Uji nyusul. Saudara kaget tuh, saya kedua, padahal saya rasanya belum siap. Nah, kalau belum siap, masuklah di grup ke-15 gitu ya. Menjadi orang ke-20 atau orang ke-48 terakhir gitu. Misalnya gitu ya. Itu nanti adalah antara informal di WA grup nanti yang dikomunikasikan dengan Pak Fauzi, dengan nanti yang saya pertimbangkan. Tidak otomatis keinginan saudara juga terkabul. Tiba-tiba Pak Fauzi minta nomor 10, nah, mungkin saya kabulkan. Ini harus 1 digit di bawah 10 karena udah bisa gitu kira-kira, sebagai contoh gitu ya. Misalnya tiba-tiba Pak Taufik, saya mau nomor 1, jangan Pak Taufik pertama, Pak Taufik nggak boleh nomor 1 atau 2 atau 3, itu kelasnya nanti misalnya ada Pak, misalnya di situ ada Pak Pratiwa, di situ ada Ibu Sumiati, nah gitu ya, yang digit-digit 1, 2, 3. Jadi supaya apa? Supaya di antara kita ada yang sudah pengalaman supaya nanti ketika jadi moderatornya itu lancar, ada yang masih perlu untuk mengikuti, ada juga yang masih belajar jauh Pak. Minta aja tetap, tapi nanti bagiannya 30, 35 gitu. Gak apa-apa, masa 30 minggu dari sekarang masih belum bisa, kan pasti udah bisa. Kalau udah 30 minggu dari sekarang. Jadi silahkan mengukur pada diri sendiri. Pantasnya misalnya, Ibu Rita Hardiani ternyata tidak masuk grup, dia sendiri. Oke, boleh, apa-apa. Saya sendiri, tapi mau minta di nomor 42. Kayak gitu ya. Tapi sendiri, boleh juga. Pak Dekusuma, saya satu grup dengan Ibu Ida, dengan Ibu Aminah, tapi saya minta nomor 12. Nah, silakan. Nanti dicocokkan supaya nanti saya akan buat dari mulai 1 sampai sekian, dan saya akan siapkan bahan yang harus dikerjakan, sedang saya susun, nanti dikawinkan, maka kita akan punya program siapa jadi moderator tanggal berapa. Jangan khawatir. Nanti akan ada saya dan Pak Hatta sebagai final decision kalau ada diskusi yang tidak putus begitu, yang sifatnya materi, nanti decisionnya terakhir ada di Pak Hatta dan di saya. Kalau yang sifatnya pengaturan, penjadwalan, absensi, karena saya minta nanti kalau yang sudah jarang muncul dan absen, Pak Fauzi dan Ibu Nungki maupun TIK itu akan mengusulkan ke saya, Pak, ini orang-orang ini nih sudah tidak masuk-masuk. Gitu. Contohnya seperti di KBI sekarang. Dari Walasnya atau dari Pak Daryanto atau dari TIK, Pak, orang-orang ini nih sudah 3 kali tidak masuk.
keluarkan kayak gitu ya. Jadi itu urusan itu nanti ada Pak Fauji, ada PIK, ada P Nungki yang selalu memonitor, termasuk pelaksanaan acaranya. Kalau ada suara mengganggu, nanti Pak Fauji yang matikan. Kalau ada apa namanya yang mau bertanya tapi moderator masih jalan terus, nanti Pak Fauji yang menghentikan moderator dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira cara pengaturannya. Nanti sesudah Lebaran, berarti tanggal berapa hari Jumat sesudah Lebaran ya? Tanggal tanggal 7. 9, tanggal 7 hari Jumat. Itu adalah hari Seninnya baru mengirim bahan, Penungki mengirim bahan, berarti tanggal 14 presentasi pertama. Bukannya 11. Hari Senin? Hari Jumat, sorry. 11 hari Tanggal 11, Pak. Jangan lihat catat April. Oh iya. Oh iya, April tanggal 11 itu adalah pertama kita Zoom, tetapi nanti bahan akan dikirim hari Senin tanggal 7. Ya. Bahan di tanggal 7, saudara kerjakan, saya presentasi untuk tanggal 11. Begitu juga tanggal 18 saya masih presentasi. Mudah-mudahan 25 sudah saudara yang presentasi, yang jadi moderator. 25 dan seterusnya ke bawah. Ya. Baik, ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian? Tidak ada? 18 merah libur. Oh, libur apa itu? Bisa Oh, masih. masih. Merayakan Yesus Kristus rupanya. Bukan, belum lihat. Belum jam. Hanya ngelihat warnanya, Ustadz. Oh gitu, nggak apa-apa. Kita ini hanya libur Idul Fitri atau Idul Adha, udah di luar itu jalan terus. Enggak libur. Tapi ngatur jalan terus. Kecuali umroh. Iya. Gitu kira-kira. Oke, gitu Pak Taufik ya, aman ya. Ya, Oke. makasih. Kita akan libur Idul Adha kok. Nanti Idul Adha kebetulan Sabtu lagi, jadi kita nggak bisa ya. Jadi Idul Adha kita libur. Ya, oke. Baik. Mungkin Pak Musrif, Ya, Bu Desi. warnanya dikasih SOP nggak, Pak? Ada. Oh, udah. Ya, akan keluar tanggal 7. Tanggal 7 itu warna SOP, cara penulisan SOP, itu semua ada SOP-nya. Nanti tanggal 7 itu. Makanya saya bilang, di 2 minggu pertama masih saya. Karena itu masih ada SOP yang harus dipelajari, ada cara yang harus dipelajari, kemudian baru minggu ketiga silahkan ngikutin SOP. Gitu ya, Mbak Desi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kalau tidak ada, Pak Musrif, ya. Ibu Lisa. kalau materi itu diberikan bocorannya itu untuk beberapa pekan, seperti dulu KTI yang pertama gitu. Iya betul, tapi saya baru akan bocorkan tanggal 21. Iya. Nah, karena gini, sampai 18 saya tidak akan mengganggu saudara. Sampai tanggal 18, contohnya dari saya, yang ngerjakannya saya gitu. 2 kali itu, 11 dan 18. Sedangkan 25 mulai saudara, saya akan keluarkan di 21 itu atau di tergantung Pak Fauji. Kalau Pak Fauji misalnya 18 sudah ada jadwal, 19 sudah bisa saya keluarkan. Kalau daftar sudah ada, ini sudah ada, kesepakatan sudah ada, 19 sudah bisa dikeluarkan. Gitu Bu Lisma. Jadi bagi Ibu Lisma misalnya mau yang pertama, mau tanggal 25, ya cuma waktu seminggu bagi Bu Lisma nggak ada masalah. Gitu ya, waktunya seminggu. Oke. Untuk mau minggu yang kedua, yaitu tanggal 2. Nah, itu juga bisa tanggal 2 Mei. Nah, gitu misalnya. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi Pak Patiwa baru lihat di tanggal 21. Jadi punya 2 minggu waktu. Gitu. Nggak apa-apa. Yang lainnya punya waktu 3 minggu. Yang lainnya waktu punya 4 minggu. Gitu seterusnya. Makin belakang.
Ini masih Al-Baqarah, Pak? Oh enggak. Ya. Udah naik kelas. Nggak bisa curi start. Pak Rudi gitu loh. Nanti yang isi itu silih berganti Pak Musri, Pak Rudi sama Pak Hatta ya. Oh enggak, itu bapak-bapak bukan saya. Bapak-bapak tadi yang ini, yang apa, yang menjadi moderator itu bapak-bapak sekalian yang tadi pakai daftar itu. Kalau saya dan Pak Hatta hanya nonton, melihat, kalau ada yang dibetulkan, turut dibetulkan. Kalau betul semua sampai belakang ya diem aja sampai selesai, tutup ya alhamdulillah gitu aja. Pak Musri, saya maaf nih Pak Hatta jarang kelihatan yang mana gitu ya. Ada. Nggak ada fotonya. Iya, cuma huruf H. Saya Banyak lagi. Pak Hatta nih, lihat nih. Pak Hatta, lihatin Pak Hatta. Alhamdulillah. Pak Hatta ini masih sangat muda, umurnya di bawah saya, kira-kira 25 tahun di bawah saya. Pak Hatta kecepatannya tinggi amat, susah kadang-kadang. Ya, nggak apa-apa nanti. Bahan matrikulasi 1 sampai 6 itu sebagai catatan bahwa sebetulnya dianggap saudara sudah menguasai buku 1 sampai 6. Tapi kalau di antara saudara masih ada yang belum menguasai, paralel dengan itu, jangan tinggalkan sambil KTI, sambil buka terus. Itu yang namanya matrikulasi. Gitu. Buka terus matrikulasi, buka lagi. Di WA grup KTI diperbolehkan saudara diskusi, bertanya, berdiskusi. Saya selalu lihat, tapi saya jarang komen. Kalau kira-kira ada yang satu sama lain jawab ya sudah. Kalau tidak terlalu miring-miring ke arah jurang. Kalau sudah mau ke jurang baru saya kasih tahu gitu. Silahkan aja. Pak Hatta juga gitu. Sering dia diam aja. Tidak cuma ngelihat diskusi, tapi nanti kalau sudah saatnya Pak perlu diluruskan baru muncul gitu. Nggak apa-apa. Ya, silahkan Pak diskusi satu sama lain. Oke, kita nikmatilah. Pokoknya kita sekarang terjun ke sungai belajar berenang. Kalau kemarin kita belajar berenang di atas meja waktu KBI. Nah, nanti kita belajar renang di kolam, di sungai. Jadi kalau salah hanyut gitu kira-kira. Menariknya di situ, ya. Baik, ibu-ibu ini kelihatannya sudah harus masak nih, Bu Ida, Pak Puji, ini Ibu Rita, Bu Sutila udah siap-siap mau masak. Pak Luluk, mangga kalau begitu. Pak Puji silakan ditutup dengan doa. Doa itu. Baik Pak, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Musrif.